Borneo hajar Arema Malang dengan skor 2-0 di Stadion Supriyadi Blitar. Wow, ini pertandingan yang cukup menegangkan beserta cukup menghibur ya untuk penonton. Berhubung aku juga supporter PSMS, jadi aku ini objektif ya, tidak memihak kemanapun. Memang betul-betul aku nonton sebagai penonton umum. Jadi aku hanya sebagai penikmat sepak bola dalam negeri aja nih. Jadi aku mau kasih opini aku lah, atau sekaligus membahas jalannya pertandingan di pekan kedua ini guys. Nah, kita udah tahu nih Borneo lawan Arema. Borneo sukses balas dendam atas kekalahan mereka di final Piala Presiden kemarin guys. Dengan kemenangan ini langsung aja Borneo ke puncak klasmen. Dengan kemenangan ini semakin meningkatkan kepercayaan diri anak-anak Borneo. Dengan kemenangan ini juga mereka sukses untuk balas dendam atas kekalahan mereka yang dahulu. Dengan kemenangan ini juga sukses membuat Arema tertahan di posisi 10. Nah, berbanding terbalik dengan Arema, dengan kekalahan ini mereka memperpanjang di dua pertandingan ini belum juga meraih kemenangan, belum juga meraih 3 poin. Kemarin mereka berakhir seri dengan Dewa United. Kali ini mereka harus takluk ya di Stadion Supriyadi ya, Supriyadi ya kan, Supardi atau Supriyadi? Supriyadi, di Stadion Supriyadi Blitar guys. Memang di stadion ini terlihat banget ketika stadion yang nggak enak ya. Jadi permainan antara kedua tim juga tidak terlalu enak untuk menguasai bola gitu. Perpindahan mengalir apa ya, khususnya dalam aliran bola, perpindahan bola dari satu pemain ke pemain yang lain, dari satu kaki ke kaki yang lain. Tapi kita tidak fokus ke situ, kita tidak fokus ke lapangan. Kita udah tahu lah memang kualitas lapangan sepak bola Indonesia juga tidak seperti itu semuanya. Memang ada juga yang bagus, ada yang tidak. Semoga aja yang tidak ini makin lama makin bagus gitu ya. Oke, kita langsung aja bagaimana melihat pertandingan ini. Kita bahas dulu secara umum. Memang mesti kita akui Borneo FC bermain lebih baik ketimbang Arema pada pertandingan kali ini. Ya, karena kita melihat kalau misalnya aku melihat nih ya, Arema itu kalah dari sisi tengah guys. Di sisi tengah itulah kuncinya. Dan betapa rapatnya betul-betul lini pertahanan si Borneo ini yang dikawal oleh Ronaldo sama siapa yang nyetak gol tadi, lupa namanya, Christoph apa tadi namanya, Christoph Duwarugira. Nah, Christoph Duwarugira sama si Ronaldo ini betul-betul menjadi momok yang menakutkan bagi striker mereka itu Loko Lingoy. Anjay, ini Loko Lingoy tadi ini asli, hampir nggak nampak Loko Lingoy ini selama pertandingan. Betul-betul dikawal ketat sama Ronaldo sama Christoph. Bahkan aku melihat sampai Dalberto itu hampir frustasi ya. Dalberto berusaha masuk dari sayap kanan, dari sayap kiri. Bahkan dari sayap kiri sering kali masuk, tapi sering sekali terhenti bolanya. Hingga akhirnya pada menit keberapa, akhir-akhir babak kedua itu Dalberto sampai melakukan spekulasi tendangan jarak jauh guys. Karena memang saking sulitnya untuk menerobos gawang lini pertahanan Borneo FC guys. Nah, aku bisa melihat tadi itu Borneo betul-betul permainannya rapi banget. Aku salut dengan Fatur Rahman ya. Fatur Rahman ini betul-betul pemain muda yang memberikan apa ya, aku bisa bilang perbedaan di pertandingan kali ini. Memang yang mencetak gol ini adalah pemain depan. Tapi kontribusi Fatur Rahman ini, wah ini sangat luar biasa guys. Beliau ini yang selalu menghidupkan serangan-serangan Borneo dari sayap kanan. Yang sering melakukan intercept, yang selalu mengcut bola dan langsung nyerang balik. Titik tercepat serangan balik daripada Borneo itu adalah berawal dari Fatur Rahman yang udah melakukan overlap guys. Dia berhasil mengcut bola, memotong bola. Fatur Rahman langsung memberikan umpan, memberikan ke pemain-pemain Borneo. Di situ ada Berginho ya. Baru juga ada si Hirose, pemain Asia itu. Baru di sana udah ada Lili Pali, Terence Puhiri. Ini pemain betul-betul pemain yang memiliki kecepatan dan memiliki skill di atas rata-rata. Dan terbukti 4 pemain ini yang sukses memberikan apa kita bilang ya, memberikan kejutan ataupun memberikan perlawanan sengit kepada lini pertahanan Arema Malang guys. Terbukti Thales dan Anwar itu kerepotan meladeni pemain-pemain kayak Lili Pali ya. Meskipun Lili Pali tadi diganti dengan si Peralta, tapi Lili Pali juga sukses memberikan assist guys. Assist yang cukup manis, cukup manja kepada si Christoph yang tanpa kawalan bisa aja masukkan bola dengan mudah guys. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana
Borneo itu tidak tertumpu dengan satu pemain saja, guys. Mereka itu betul-betul menerapkan pemain secara kolektivitas tim, guys. Jadi nggak hanya fokus kepada Lili Pali. Memang Lili Pali di sayap kiri, tapi di sayap kanan itu ada si Berginho yang selalu melebar ke sayap kanan dan selalu memberikan terupas ataupun crossing yang betul-betul berbahaya, guys. Nah, bedanya dengan Gaucho. Nah, Leo Gaucho ini memang hampir tidak mendapatkan suplai bola yang baik, guys ya. Jadi memang ada pun umpan-umpan dari crossing dan sebagainya tidak tepat pas ke arah Leo Gaucho. Tapi enaknya Leo Gaucho ini dia mau ngepres, sehingga hasil presan ini banyak sekali membuat pertahanan Arema Malang itu kerepotan, sehingga pemain Arema Malang itu kayak agak apa namanya kita bilang agak kalang kabut ya melihat pergerakan daripada si Gaucho ini, guys. Nah, sedangkan di Arema Malang ini aku sangat menyoroti ada satu pergantian pemain yang baru masuk langsung diganti, guys. Siapa tadi namanya itu ya? Aku lupa pula namanya. Aku udah tulis tadi nama dia itu karena memang Fabio Suarez. Nah, jatuh pula kursinya. Nah, si Fabio Suarez ini tadi tuh baru masuk ya. Flavio Suarez baru masuk. Tiba-tiba diganti lagi dia gitu sama sama mantan striker timnas kita itu Dedik Setiawan. Nah, ini aku juga nggak tahu kenapa pelatih tiba-tiba memasukkan dia terus ngeluarin dia. Memang kalau aku ngelihat tadi si Fabio Suarez ini ketika baru mendapatkan sentuhan pertama, itu kan saat Arema dapat corner dan lagi diserang tuh ya. Dia mendapatkan bola, tapi bola hasil clearance-nya itu buangan dia itu malah jatuh di kakinya si pemain Borneo. Jadi di situ seakan-akan langsung mental daripada si Fabio Suarez ini kayak ngedrop gitu, guys. Dan terbukti selama beberapa menit diberikan kesempatan kepada dia, ia tidak memberikan kontribusi nyata. Bahkan ketika ada serangan balik di situ ada momentum yang baik untuk mendapatkan gol, tiba-tiba dia sering kehilangan bola dan mudah sekali bola dicuri oleh pemain Borneo, guys. Kemudian Arema juga sebenarnya banyak peluang ya yang tercipta ya. Apalagi dengan playmaker mereka si Willian itu betul-betul menjadi bisa kita bilang sebagai ruhnya permainan pada sore hari ini. Willian bersama dengan Loco Lingoy, baru juga ada Alberto. Ini ketiga pemain yang betul-betul sebenarnya punya potensi, guys. Ini kalau chemistry ya di antara ketiga pemain ini sebenarnya udah dapat. Hanya saja memang rapatnya pertahanan daripada Borneo ini memang sulit ditembus, maka sehingga tiga pemain ini kurang mendapatkan peluang yang bagus, guys. Terbukti memang sebenarnya ya Willian ini sering sekali memberikan umpan-umpan manja. Terbukti itu waktu corner ya. Corner sayang kali sundulan daripada backnya si Arema si Thales ya. Si Thales atau Thales ngomongnya itu. Thales itu masih membentur Mister Gawang, guys. Bahkan ada tadi pemain pengganti siapa? Tito Fani ya. Tito Fani itu sempat juga nge-shoot tapi sayang sekali kena gawang, guys. Itu hasil daripada kreasi kerjasama dengan Dedi Setiawan. Nah, memang inilah salah satu faktor daripada keberuntungan ya bisa kita bilang ya. Padahal kalau misalnya dua peluang ini berhasil masuk ke dalam gol atau masuk ke dalam gawang atau bisa kita bilang gol, mungkin Arema tidak akan mengalami kekalahan pada pertandingan sore ini dan bisa jadi Arema bisa mendapatkan hasil poin 1 gitu, guys. Karena kalau misalnya pertama tadi Thales bisa cetak gol, baru juga Dedi Setiawan bisa cetak gol, mungkin skor akan jadi 2 sama. Tapi inilah sepak bola, peluang sekecil-kecil pun wajib direalisasikan untuk menjadi gol. Karena apa? Karena lawan betul-betul langsung sedikit aja peluang langsung terbukti menjadi gol. Bisa kita lihat bagaimana gol pertama si Christoph itu dia itu tidak terjaga di lini pertahanannya Arema Malang. Arema Malang nggak tahu tadi kenapa bisa tidak menjaga, tidak mengcover si Christoph. Padahal Christoph itu dia di belakang posisinya muncul dari line kedua ya. Dia muncul dari belakang masuk dan langsung menyambar hasil corner daripada si Lili Pali. Tapi yang mungkin kita soroti di sini adalah bagaimana si Frigeri yang dia keluar dari sarangnya tapi belum berhasil menge-save atau bisa kita bilang atau mungkin bisa meng-clearance, memotong bola itu. Padahal seharusnya kalau misalnya kiper sudah naik untuk ada corner, dia seharusnya bisa dapat bola atau dia bisa menghalau bola sehingga bola tidak lagi berada di lini pertahanan. Malah ia kelewatan bolanya, guys. Dia lewati itu bola hingga jatuh di kaki Christoph dan Christoph dengan tenang sekali mengeksekusi bola itu dan masuk gol 1-0, guys. Di menit 50 ya, 50 berapa tadi? 53. Nah, selanjutnya di situ juga
gol kedua dari Terence Puhiri. Nah, ini bisa kita bilang kan sebenarnya kan di posisi Terence Puhiri yang mencetak gol ini adalah di posisinya si Lily Pali. Nah, ketika Lily Pali diganti, ya kan, ketika Lily Pali diganti, kemudian yang mengisi posisi Lily Pali itu adalah Terence Puhiri. Yang di sayap kanan biasanya Terence Puhiri masuk ke sayap kiri menggantikan Lily Pali, dan Rafael dan si Berguinho itu masuk ke sayap kanan. Dan masuklah si Peralta tadi itu masuk ke sebagai playmaker, dan bersama dengan Kei Hirose. Dan Hirose dengan Peralta ya. Hirose bisa kita bilang ini pemain yang menjadi bintang juga pada sore hari ini guys. Karena satu asisnya dan kreasi serangan dari dia itu betul-betul menjadi pembeda pada sore hari ini. Ingat ketika Lily Pali keluar, maka Hirose lah yang akan mengambil free kick atau yang mengambil tendangan pojok guys. Dan Hirose itu asli pemain yang gak egois, betul-betul cocok menjadi gelandang serang yang memberikan inovasi, kreasi. Pokoknya wah ini gacor nih pemain kalau menurut aku ya, si Ray Hirose ini. Hirose itu dia, aku yang melihat dari gol kedua ya, Hirose itu sebenarnya dia udah dapat bola, dia itu bisa aja itu kalau egois, dia itu bisa muter balikan badan, dia akan nge-shoot. Tapi lihat Hirose itu dia cerdik, dia lihat Terence Puhiri ini dia kosong di sisi kiri, dia itu langsung mengoper ke Terence Puhiri. Dan Terence Puhiri dengan tenangnya nge-placing itu bola sehingga masuk ke gawangnya si Frigeri. Nah, ini sangat disayangkan pemain kayak Terence Puhiri ini bisa kosong di dalam kotak penalti guys. Harusnya pemain ini tidak boleh lepas gitu kan. Seperti itu guys. Nah, jadi itulah dia mungkin bisa kita bahas ya. Jadi pertandingan sore hari ini memang mesti kita akui Borneo lebih baik ketimbang Arema Malang. Ditambah lagi juga save-save yang daripada Nadeo itu membuktikan kelasnya bahwasanya ia layak untuk menjadi kiper tim nasional Indonesia guys. Karena ada tadi tendangan dari siapa tadi ya? Dari Willian atau Dalberto gitu tadi yang bisa di-save daripada si Nadeo guys. Nah, sebenarnya juga Arema bagus tadi ya melalui Arkan Fikri, pemain Medan ini ya, yang betul-betul tadi gesit licin kali. Tapi ya memang Arkan Fikri kayaknya tadi juga sudah mulai kelelahan di akhir-akhir babak kedua, makanya ditarik dan dimasukkan pemain yang lebih bugar lagi guys. Mungkin itu aja sih guys yang bisa kita sampaikan. Komen di kolom komentar gimana menurut kalian tentang pertandingan Arema lawan Borneo ini guys. Jadi dengan hasil ini Arema langsung puncak klasmen guys ya. Dia langsung menggeser PSM Makassar yang sebelumnya menang ya atas PSS Bia, menang dramatis 2-1, dan Arema tertahan di peringkat 11 ternyata guys, bukan peringkat 10, peringkat 11. Dan di juru kunci ada PSS Sleman. Oke. Ini Arema berat sih kalau misalnya kita bilang ya, karena apalagi nanti dia itu di 2 pertandingan lagi akan menghadapi Bandung, Persib Bandung away ya, Persib Bandung, dan melawan Bali United. Nah, ini kalau misalnya Arema nggak segera berbenah, bisa-bisa nanti Arema nanti bisa kehilangan 6 poin di 2 pertandingan lanjutnya guys. Nah, ini jadi bisa berdampak kepada posisi Arema di table klasmen. Ya semakin terperosot lah posisi Arema kalau misalnya kalah di 2 pertandingan lagi guys. Oke, mungkin itu aja. Pokoknya sukses selalu untuk Arema dan Borneo, kita dukung. Semoga pertandingan Liga Indonesia semakin seru ya. Tapi aku tadi sangat menyayangkan ya, ada pemain pengganti dari Borneo tadi itu si Siran ya. Siran sempat beradu argumen dengan Tito Fani sampai itu tadi hampir selek mereka gitu kan, hampir berantem hingga mereka itu dihadiahi kartu kuning masing-masing gitu. Sebenarnya tadi Siran itu ada peluang ya. Siran tuh sayang kali tadi ada, kita lanjut lagi deh nggak jadi kita tutup ya. Aku bicara Siran nih. Siran itu kan menggantikannya posisi si Terence Puhiri di situ, atau posisinya si apa tadi si Lily Pali. Nah, itu kalau Terence Puhiri di posisinya Siran mungkin akan gol lagi guys. Tapi karena Siran ini kurang tenang mainnya, jadi peluang pertama ya yang dioper ke dia di dalam kotak nih, dia udah dapat bola, tapi sayang sekali kontrol dia itu sangat lemah, hingga yang seharusnya dia bisa nge-shoot, dia kontrol bola lama, terakhir direbut. Nah, peluang kedua umpan daripada si Fatur Rahman tadi itu yang langsung ke si Siran. Nah, Siran itu punya peluang untuk membuat jadi 3 gol. Sayang sekali Siran malah bukan malah ya, tapi dia memang nendang on target, tapi memang kiper daripada Arema jago banget ya, jago banget namanya si Frigeri sukses melakukan save. Oke, itu aja sih. Komen di kolom komentar gimana menurut kalian, Gen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.